Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramantio Syahrul Alam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek pembuatan microservice gitu. Nah, mungkin kita lanjut saja. Di sini saya membuat dua service. Yang pertama itu ada product service menggunakan Nest.js dan ada order service menggunakan Go gitu. Untuk event drivennya itu menggunakan RabbitMQ, cache-nya menggunakan Redis, dan database-nya menggunakan MySQL. Nantinya saya juga akan menunjukkan hasil dari BFF endpoint, validation error handling, request correlation ID, JS, dan K6 gitu. Nah, kita mulai saja ya untuk menjalankan infrastrukturnya di Docker gitu. Mungkin kita mulai dari git cont terlebih dahulu. Sebagai permulaan kita menjalankannya dari awal. Nah, sudah. Kita buka. Kemudian kita copy dulu env-nya di sini karena ada env. Sebentar. Nah, untuk panduannya sebenarnya sudah saya simpan di sini secara lengkap gitu. Nah, ini dia. Nah, ini untuk env-nya sudah muncul, tinggal yang order service. Nah, ini udah muncul. Oke. Sekarang kita lanjut menjalankan infrastrukturnya. Masuk ke infra. Service dan order service. Kita tunggu dulu di sini prosesnya. Nah, sudah berhasil di build gitu ya. Sekarang kita up dulu. Nah, ini untuk kontainernya. Tunggu sebentar. Oke, sip. Sekarang kita cek di Docker Compose-nya. Nah, di sini untuk kontainernya sudah dibuat. Kemudian image, service yang digunakan ada MySQL, order service, product service. Ini. Nah, ada port. Di sini RabbitMQ juga sudah muncul, Redis. Jadi kalau statusnya juga sudah healthy gitu, itu artinya sudah siap digunakan gitu. Jika kita cek misalkan sebentar, oh ini nih. Nah, ini sudah statusnya siap digunakan gitu ya. Nah, dan ini untuk produk yang sudah saya buat sebelumnya juga gitu, sudah ready. Nah, kemudian saya akan membuat satu produk baru gitu, lalu saya akan mengambil detailnya 2 kali. Nah, di mana panggilan pertama mengisi catch atau miss gitu, berikutnya akan hit gitu. Saya mulai untuk memantau lognya dulu. Nah, lognya sudah muncul. Sekarang kita buka di terminal saja. Untuk ininya ada di sini pembuatan. Nah, ini. Ya. Kita copy saja untuk membuat produk. Oh, tunggu sebentar. Error ya.
produk. Oh, ini sorry. Nah, di sini sudah produknya sudah dibuat. Nah, mungkin kita bedakan ya, namanya kursi. Price-nya 2000, kuantitinya 100. Nah, dia sudah berhasil dibuat gitu. Dengan generate ID-nya juga sudah muncul, ID-nya 40. Kemudian kita lihat di sini untuk ngetes. Sebentar. Nah, misalkan tadi kan ID-nya tergenerate 40 gitu. Kita munculkan 40, maka di sini akan miss. Karena memang cache-nya itu dia perlu mengisi dulu ke database gitu, mengecek ke database, lalu mengisinya. Nantinya harusnya panggilan kedua itu hit. Nah, ini hit gitu. Jadi intinya tuh panggilan pertama ke detail produk akan miss karena memang belum ada di cache. Nah, nantinya service akan mengambil dari database lalu menyimpannya di Redis. Nah, terlihat di sini miss dulu gitu. Nah, panggilan keduanya hit karena memang sudah langsung dari Redis. Nah, kita sekarang akan mencoba membuat order gitu atau invalidasi cache. Nah, sekarang saya akan buat order terlebih dahulu menggunakan perintah ini. ID-nya tadi 40 ya. Kita sesuaikan ID-nya 40. Di sini untuk pembuatan order itu cukup memasukkan produk ID dan kuantitinya. Tadi kita masukkan 100, kita masukkan 10. Nah, keluar hasilnya. Di sini sudah terbuat gitu. Orderannya dengan produk ID 40 dengan harganya kan tadi 2000 dikali 10 berarti 20.000 gitu. Nah, kemudian jika kita cek ke logs di sini itu tuh nah sudah berkurang. Kuantitinya sudah menjadi 90 karena tadi kita beli 10. Namun di sininya harusnya miss no. Karena memang cache-nya itu perlu pembaharuan gitu. Nah, kita isi lagi kedua kalinya. Sekarang hit gitu. Nah, seperti itu. Jadi alurnya jelas gitu kayak miss saat data belum ada atau baru di invalidate, kemudian hit gitu untuk akses cepat dari cache. Nah, untuk event order create menjaga konsisten stok gitu. Dan invalidasi cache memastikan pengguna selalu melihat data terbaru. Jadi prosesnya memang seperti itu. Kemudian kita lanjut ke BFF. Di service produk kita juga membuat apa ya seperti ada endpoint gabungan gitu, detail produk dari service ini plus daftar order dari service order. Nah, jadi misalkan kita membuat produk kemudian mengorder gitu, mengorder suatu produk tersebut gitu. Nah, maka nantinya kita bisa melihatnya di sini. Nah, kita nanti di sini kita sudah lihat bahwa ini untuk create-nya dan di sini ada masuk orderan yang tadi sebelumnya 20.000. Seperti itu. Kemudian ini juga termasuk ke apa ya? Salah satu requirement gitu dari soal tesnya untuk bisa mengkombinasi API-nya juga gitu.
Misalkan kita di sini coba untuk membuat produk kembali. Sorry. Kita akan mengorder kembali dengan kuantitinya 15. Nah, kemudian kita cek lagi. Di sini harusnya belum masuk ya, karena cache-nya masih kosong. Kita harus melakukan ini dulu. Lalu with order. Nah, di sini sudah muncul kuantitinya 10, tadi yang baru itu kuantitinya 15 dengan harga 30.000. Nah, seperti itu. Kemudian ada request correlation ID gitu. Jadi untuk penelusuran kita pakai request ID. Kalau saya kirim header ini, nilainya diteruskan dan dikembalikan semua respon terkait gitu. Sekarang saya kirim post order sambil menyetel headernya. Headernya itu ada di sini demo 123. Kita langsung copy paste saja. Oh, sorry. Di sini tadi ID-nya 40 ya. Nah, jadi hasilnya sudah tercreate gitu ya. Terus terlihat jelas di header di sini itu ada demo 123, nilai yang sama persis dengan yang saya kirim tadi gitu. Jadi request correlation ID itu tuh nantinya mengalir end to end gitu. Di body ada order ID baru, kemudian di produk ID, quantity dan total price yang dihitung dari harga produk, service, produk gitu. Kemudian kita mulai ke ini sudah testing produk service. Oh iya, untuk tambahan kita juga bisa mengecek di berapa tadi itu 672. Untuk rabbitnya tuh kita bisa cek di sini gitu. Nah, jadi misalkan kita membuat order dengan quantity misalkan 25, kemudian kita cek nah, maka di sini akan muncul gitu. Kita masuk ke exchange dulu, order. Nah, di sini kita bisa lihat ada publish in dan publish out, yang dimana ini tuh menunjukkan berapa pesan yang masuk ke exchange gitu untuk publish in. Untuk publish out itu menunjukkan berapa pesan yang dikirim dari exchange ke queue yang terbind gitu. Di sini kita bisa lihat gitu. Kemudian kita masuk saja ke testing. Kita masuk ke CD produk service. Jadi sini sudah jelas ya. Kita sekarang masuk ke tes. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung coba ya.
Nah, hasilnya sudah muncul. Untuk coverage portnya itu overall di 100%. Di tabel yang bawah ini yang muncul hanya produk controller dan produk service. Dan itu sengaja karena memang konfigurasi di JSI-nya itu membatasi file. Jadi supaya bisa fokus gitu ke file inti. Kemudian kita coba untuk basic load test untuk 1000 request per second. Kita copy saja dari sebentar, yang ini belum. Lanjut ke Muhammad download, kemudian kita tes. Nah, ini untuk basic load test. Kita coba sebentar. Sini. Oh, sorry. Kita masuk ke K6. Nah, kita tunggu di sini. Jadi di sini saya menjalankan basic ini dengan skenario ramping arrival rate gitu. Jadi kayak kita mulai warm dulu, pemanasan naik bertahap gitu, lalu steady di 1000 request per detik gitu. Kita tunggu saja. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Kita lihat dulu di thresholdnya. Itu tuh error rate-nya kita bisa lihat di sini itu 0% lah, 0% gitu. Terus untuk durasi P95-nya itu ada di 3 detik. Terus kemudian kita bisa lihat untuk request per second-nya itu hampir 45.000 per second gitu. 47.000 malah. Nah, kemudian ada mediannya juga. Mediannya itu sekitar 1,39 ms dan rata-ratanya itu 139 ya. Jadi target utamanya bisa handle 1000 request per second dengan zero error sudah tercapai gitu. Jadi itu alur lengkap untuk dua service, produk service dan order service. Nah, catch di kedua sisi itu komunikasi event untuk sinkron, stok, dan endpoint gabungan. Request ID, testing, dan load testing semua dijalankan rapi melalui Docker Compose. Nah, mungkin terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.